Hai semua, kembali lagi di channel saya. Lama banget nih aku udah nggak upload video karena kemarin aku sempet sakit. Nah jadi di video kali ini aku udah langsung aja ngebuat video yang untuk gajian Agustus, karena memang tanggalnya udah mau tanggal gajian. Tapi sebelum masuk ke gajian Agustus, aku bakal ngitung dulu atau overview dulu budget di bulan Juli. So tonton videonya sampai habis ya. Di overview yang bulan Juli ini, untuk yang pertama itu ada budget belanja bulanan sebesar 149.000, dan budget aku kan ada 150.000, otomatis uangnya bersisa 1.000 di dalam amplop. Bakal aku cek di dalam amplopnya apa betul ada uangnya sisa 1.000. Ternyata setelah dicek bener ada uang 1.000, dan ini uangnya bakal aku simpan dulu, aku sisihkan, dan aku lanjut ke budget yang berikutnya. Selanjutnya untuk budget yang kedua itu adalah budget bensin. Nah di sini bensin ini ada 4 kali pemakaian, jadi aku nggak perlu ngitung lagi budgetnya karena memang kalau sudah 4 kali otomatis udah habis ya, 80.000 kepake. Terus selanjutnya ini budget yang ketiga yang stabilo orange ini adalah budget untuk sayur. Nah di sini aku hitung dulu ada berapa aja setiap bulannya. Yang pertama itu ada 80.000, yang kedua 140.000, dan yang ketiga 110.000. Ini maaf banget ya kalkulatornya ternyata nggak keliat. Nah ini totalnya itu dapat 330.000, dan budget sayur ada 350, otomatis di dalam amplop harusnya ada bersisa 20.000. Dan ternyata emang bener di amplop ada tersisa uang 20.000. Uangnya ini aku keluarin dan aku kumpulin dengan uang yang 1.000 tadi, lalu aku sisihkan aja dulu. Selanjutnya untuk budget yang keempat kita hitung untuk budget ekstra. Nah untuk yang pertama ini aku ada beli vitamin 45.000, yang kedua sempol ayam 10.000, yang ketiga ada beli buah, obat batuk, fresh care. Karena aku bilang tadi aku sempat sakit kemarin, batukan gitu dan agak demam sedikit, jadi aku beli obat batuk dan fresh care. Lalu aku beli kebab karena waktu sakit kepengen banget makan makanan yang enak-enak. Dan yang terakhir mendekati gajian aku kepengen beli martabak. Udah tahu batuk tapi aku tetap aja tuh beli martabak yang gorengan gitu sifatnya. Jadi total untuk ekstra ini 170.000, otomatis uang sisa gajiku dengan budget 170 juga habis ya. Aku sedih banget rasanya bikin overview kali ini karena pengeluaran aku untuk bulan Juli bener-bener boros. Mungkin karena juga pengaruh aku sakit, jadi aku nggak terlalu bisa berhemat, dan ya udahlah nggak apa-apa, yang penting segera sehat, dan kalau yang penting juga tidak over budget, setidaknya masih mencukupi lah budget aku 1 bulan. Nah selanjutnya uang yang ini karena aku belum mau tabung karena takutnya masih ada kepake untuk beli sayur atau apalah, jadi aku simpan aja nanti kembali ke amplop. Dan sekarang kita lanjut ke budgeting yang bulan Agustus. Untuk di budget Agustus seperti biasa di halaman depan ini aku bikin ala-ala covernya gitu, dan aku tulis bulannya Agustus. Nah di sini juga aku nggak pakai tema apa-apa, nanti aku bakal tempelin stiker aja karena aku pernah beli stiker yang udah lama banget nggak kepake, dan ini seperti biasa aku selalu minta maaf tulisan aku nggak pernah simetris. Lalu lanjut di halaman kedua ini untuk penulisan budget, di atasnya juga aku bikin header dengan tulisan budget kayak gini aja. Terus selanjutnya ini untuk kotak yang pertama aku bikin untuk aku tulis income. Nah harusnya aku selesaiin kotak dulu semua tapi aku lupa, jadi di sini aku duluan tulis income aku 3 juta. FYI kenapa aku income-nya tulis 3 juta, karena aku udah dapat surat edaran di kantor kalau selama PPKM bakal ada pemotongan gaji kembali. Jadi gajiku yang bulan kemarin aku sudah sempat terima 3,4, akhirnya kembali lagi kena pangkas, nanti di gajian ini bakal 3 juta. Ya tapi setidaknya bersyukur sajalah, setidaknya masih tetap bekerja, nggak kena PHK perusahaan di masa pandemi ini.
Selesai aku buat kotak-kotaknya semua, di sini aku tulisin untuk yang pertama ini ada pos untuk tabungan. Tabungan aku juga aku bagi dua aja jadinya, tabungan biasa dan tabungan rencana. Tabungan biasa 400 dan tabungan rencana 200. Karena gaji aku dipotong, otomatis aku nggak bisa dulu sementara lanjutin sinking fund. Jadi sinking fund aku sementara aku stop dan uangnya mungkin akan aku pindah dulu ke rekening, karena kalau di dalam amplop takut kepake-pake nantinya. Lalu di pos yang kedua ini pos kewajiban. Nah, kewajiban ini ada kos untuk mama, listrik rumah dan listrik kos. Seperti biasa kos juga masih sama 8,5, mama 400, listrik 2,5 dan listrik kos 100.000, jadi dapat total 1.500.000. Selanjutnya pos berikutnya ini pos untuk kebutuhan. Kebutuhan aku masih tetap juga belanja bulanan, sayur plus gas, bensin dan juga kuota. Karena kan bulan kemarin aku nggak ada beli gas, jadi otomatis di bulan ini aku beli gas. Belanja bulanan aku kali ini aku kasih budget 200.000 daripada biasanya 150. Karena kemarin aku ngerasa banget waktu sakit aku kekurangan makanan yang siap saji yang cepat buat disantap, karena kan males masak dan kalau GoFood mahal. Jadi aku niat belanja bulanan kali ini aku mungkin ada beli roti-roti buat di stok gitu. Lalu untuk sayur dan gas 370, bensin 80 dan kuota 50. Lalu dapat sisa ekstra itu 200.000 uang yang bebas dipakai untuk apa aja. Tapi harus kembali berhemat sebisa mungkin, karena aku kembali menjadi was-was sih kalau udah ada PPKM kayak gini, lonjakan kasus gini, ada rasa takut di dalam hati kalau takutnya nanti perusahaan ini nggak bisa bertahan. Gimana nasib aku kalau memang aku boros dari sekarang, nanti aku nggak bisa buat biaya hidup. Aku sih kadang agak pesimis gitu ya, tapi semoga aja lah pikiran-pikiran yang nggak baik itu nggak pernah terjadi ya, amin. Nah, di sini untuk halaman yang ini aku isi untuk tracker seperti biasa juga. Di sini nanti tempat aku nulis supaya aku tahu uang aku kepake kemana aja, dan kolomnya aku isi kok dengan tanggal, keterangan, nilai dan jumlah. Dan nanti di tracker ini aku gabung semua budget yang aku keluarin, aku taruh di situ. Di sini untuk hurufnya aku hias-hiasin aja dengan stabilo gini. Nah, ini stabilonya harusnya warna pink, tapi setelah dipakai kok kayaknya jadi warna apa ya, orange ya jadinya. Padahal aku pengennya temanya pink karena nanti stikernya itu agak pink-pink gitu. Nah, di sini di tulisannya juga aku cuma timpa kayak gitu aja dengan stabilo. Selanjutnya untuk banner-bannernya ini aku kasih pensil warna pink juga, tapi ini ternyata keluarnya kok jadi kayak ungu gitu ya, kok warnanya nggak sesuai ekspektasi sih jadinya, tapi nggak apa-apa lah, setidaknya agak berwarna daripada polosan. Nah, kenapa aku pakai pensil warna? Karena kertasnya ini tuh dia tembus-tembus gitu, pakai pulpen aja dia tembus banget, apalagi pakai stabilo. Jadi aku warnain banner ini pakai pensil warna aja. Selanjutnya sekarang ini waktunya aku pasang-pasangin stiker-stikernya ini. Stikernya ini udah lama banget aku beli, tapi baru sekarang aku ketemu lagi karena kemarin kayaknya dia sempat nyelip dan aku pas simpen-simpen lemari ternyata ada stiker ini masih. Jadi ya udah aku pakai aja buat ngedekor di budgeting yang Agustus ini. Tapi ternyata stikernya terlalu terlalu soft, warnanya nggak timbul, jadi nggak bisa nutupin pulpen yang tembus ke belakang gitu. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya dia bisa menghias kertasku ini biar nggak terlalu polosan, karena aku memang nggak ada ngegambar sama sekali di budgeting yang ini. Terus selanjutnya ini aku tempel washi tape, niatnya buat nutupin si pulpen yang tembus-tembus ke belakang, tapi ternyata nggak berhasil juga. Tapi ya udah aku lanjutin aja tempel washi tape-nya sampai di bagian bawah, setidaknya buat ngedambah dekor, karena stikernya terlalu sedikit. Kalau aku tempel terlalu banyak di bagian depan takutnya di belakang nggak cukup, jadinya aku bantu dengan washi tape ini. Seperti aku bilang di video-video sebelumnya, washi tape ini adalah penyelamat kita ketika ngedekor budgeting atau ngedekor jurnal harian. Di halaman yang ini juga sama, aku tempelin stiker-stiker lagi. Nah, kalau teman-teman budgeting keuangannya yang di bulan Agustus pakai tema apa, atau pada pakai stiker gini juga karena mager buat ngegambar ya, karena memang stiker dan washi tape itu adalah penyelamat buat kita-kita yang nggak terlalu pro dalam hal menggambar kayak gitu.
Selanjutnya di bagian bawahnya ini juga aku tempelin washi tape buat dekor juga supaya nggak terlalu sepi, karena aku mau pakai stiker tapi stikernya udah habis, stikernya sedikit banget. Aku terlalu banyak kali nempelnya, atau memang stikernya yang terlalu dikit kali ya, aku kayaknya yang salah beli. Padahal sebetulnya stikernya lucu, bagus, dia kayak nyatu banget gitu ke buku. Pengen belanja lagi tapi kondisi keuangan lagi nggak stabil karena PPKM ini, karena ada potongan gaji ini. Tapi aku sih nggak terlalu merasa terdampak banget, karena kan sebelumnya aku udah membiasakan diri hidup tetap dengan gaya hidup gaji 3 juta. Cuma rada sedih karena sinking fund aku harus berhenti sementara. Semoga teman-teman di luar nggak ada yang kena dampak PPKM ya, atau memang sekalipun harus kena dampak tetap semangat, tetap bersyukur karena masih bisa kerja, masih bisa punya penghasilan untuk menghidupi kebutuhan bulanannya. Dan video ini sampai di sini aja dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.